Selamat datang di percobaan 5. Pada pertemuan ini, kita akan belajar mengenai perubahan materi dan reaksi kimia. Apa yang dimaksud perubahan fisika dan perubahan kimia? Apakah perbedaannya? Lihatlah gambar es yang mencair berikut. Termasuk perubahan apakah es yang mencair? Walaupun wujud dari es berubah daripada menjadi cair, namun senyawa atau materi yang menyusunnya tidak berubah sama sekali, yaitu tetap air. Jadi, perubahan es menjadi cair termasuk dalam perubahan fisika. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat atau benda yang tidak menghasilkan zat baru, hanya melibatkan perubahan fasa materi. Suatu zat dapat berubah karena ada pengaruh energi pada zat tersebut, tetapi sifat zat tersebut masih tetap sama. Berdasarkan segitiga perubahan wujud zat pada gambar berikut, ada beberapa perubahan wujud zat di antaranya: mencair, menguap, mengembun, membeku, menyublim, dan mendeposisi. Berikut ini contoh-contoh lain dari perubahan fisika. Lilin meleleh. Meskipun meleleh, sifat-sifat zat yang ada di tubuh lilin tidak berubah, hanya bentuknya saja yang berubah. Pelarutan garam. Secara fisik garam berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air. Namun sifat-sifat garam masih tampak dalam larutan itu, seperti rasa asin yang masih ada, baik dalam wujud padat maupun dalam bentuk terlarut dalam cair. Penggilingan kopi. Biji kopi yang digiling akan menjadi bubuk kopi. Proses ini tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan pada sifat fisika maupun kimianya. Namun, hanya bentuk kopinya yang berubah dari biji menjadi bubuk. Selanjutnya adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang terjadi karena reaksi kimia sehingga menghasilkan suatu zat baru. Perubahan kimia dapat ditandai dengan terjadi perubahan susunan molekul, terbentuk zat baru dengan sifat zat yang berbeda dengan sifat penyusunnya. Perubahan zat bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Berikut ini contoh-contoh perubahan kimia. Yang pertama ditandai dengan perubahan suhu. Ada reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Reaksi eksotermik, yaitu reaksi kimia yang menghasilkan energi panas, kalor, sehingga meningkatkan suhu lingkungan. Contohnya adalah api unggun. Reaksi endotermik, yaitu reaksi kimia yang memerlukan atau menyerap energi panas, sehingga menimbulkan efek dingin pada lingkungan. Contohnya adalah pelarutan garam yang membuat dinding gelas menjadi lebih dingin. Selanjutnya yaitu perubahan kimia yang ditandai dengan perubahan warna. Terjadinya perbedaan warna antara sebelum dan sesudah reaksi pada zat-zat yang bereaksi juga menunjukkan adanya perubahan kimia. Contohnya perubahan warna pada kertas lakmus. Kemudian ada juga perubahan kimia yang ditandai dengan terbentuknya gas. Terbentuknya gas pada proses reaksi adalah salah satu indikator perubahan kimia. Contohnya logam seng yang direaksikan dengan larutan asam sulfat akan terbentuk seng sulfat dan sejumlah gelembung-gelembung gas hidrogen. Selanjutnya perubahan kimia yang ditandai dengan adanya endapan. Contohnya, perak nitrat dicampur dengan natrium klorida menghasilkan natrium nitrat dan endapan berwarna putih, yaitu perak klorida.